ini kita kembali lagi mau beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita menaikkan pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi dengan lebih sungguh lagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Katakan sekali lagi, Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami kembali lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin hidup kami, Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami, dan Engkau senantiasa melindungi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita menaikkan pujian kita. Yesus pokok. Masih ingat kan gerakannya? Yuk kita menaikkan sama-sama ya pujian ini. Yuk. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berdua. Yesus cintaku, yeah. Yesus cintaku, cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berdua. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berdua. Yeah. Adik-adik mau dong berdua pada Tuhan, bagi Tuhan, oke? Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Saatnya adik-adik mau bersiapkan diri. Kita mau dengarkan pujian firman Tuhan.
bersama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau pakai setiap kakak-kakak yang membawakan firman Tuhan. Kau berkati mereka, sehingga firman yang keluar dari mulut mereka Tuhan boleh memberkati kami, mengajar kami Tuhan Yesus. Dan firman-Mu Tuhan boleh memberi kekuatan pada setiap kami, untuk kami Tuhan boleh melangkah dalam penyertaan dan pimpinan dan bimbingan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik semua? Sehat selalu ya adik-adik ya. Nah sekarang siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo kita siapkan hati sama-sama. Hari ini kakak akan cerita mengenai terusan dari cerita yang lalu, yaitu tentang Saul dan Daud. Kalian kan sudah dengar kemarin-kemarin bahwa Saul itu sangat benci sekali sama Daud. Karena saking bencinya, dia berusaha untuk membunuh Daud. Kenapa Saul benci? Karena Daud selalu memenangkan banyak sekali peperangan dan dia dipuja-puja sama orang-orang Israel sampai lebih pujaannya itu dibanding kepada si Saul. Makanya Saul benci banget sama si Daudnya adik-adik ya. Dia berusaha untuk membunuh. Kemanapun Daud pergi itu selalu diuber dan selalu berusaha untuk dibunuh. Akhirnya adik-adik, Daud ini nekat. Dia ambil keputusan untuk kabur dari satu kota ini. Dia pergi ke satu tempat yang tidak di wilayah Israel, tapi di wilayah Filistin. Nah, padahal Filistin itu kan daerah musuhnya dia. Dia biasanya berperang melawan Filistin, tapi saat itu Daud itu nekat, dia pergi ke sana untuk tinggal di sana. Akhirnya adik-adik, Daud itu pergi ke satu kota yang namanya kota Gad. Di kota Gad ini ada rajanya namanya Raja Akis. Raja Akis ini sudah dengar bahwa Daud itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang memenangkan banyak pertandingan. Tapi dia bingung, kenapa Daud bisa datang ke saya, kata Raja Akis ini ya. Pada saat dia panggil Daud dan mereka bertemu, Raja Akis baru tahu, oh dia itu perlu tempat untuk menetap, untuk tinggal. Dan akhirnya dengan kesepakatan bahwa Raja Akis itu akan menjadikan si Daud itu budaknya atau hambanya, akhirnya Raja Akis setuju untuk kasih tempat sama Daud ini. Pada saat Daud ini kaburnya adik-adik ya, pergi ke tempat Raja Akis, dia tuh gak pergi sendirian, tapi dia pergi bersama 600 prajurit dan istri dan anak-anak mereka. Jadi banyak sekali adik-adik, ini namanya kabur berjamaah ya adik-adik ya, pergi. Tapi ini akhirnya si Daud ini karena dia cerdas, dia bilang sama Raja Akis. Dia bilang, Raja Akis, kalau saya tinggal di kota Gad ini bareng-bareng sama rakyat kamu, pasti akan terjadi pertengkaran karena saya banyak, rakyatnya Raja Akis juga banyak. Akhirnya Daud meminta, boleh nggak saya dikasih satu tempat di mana kami semua nih orang-orang Israel yang ikut sama dia bisa tinggal di satu tempat. Raja Akis setuju, dikasih satu kota yang namanya Ziklag. Ya, jadi si Daud ini pernah tinggal di Ziklag ini. Dia dikasih tinggal di situ. Nah, adik-adik ya, setelah dia tinggal di situ, Raja Saul dengar, wah, Daud itu kaburnya ke Ziklag, ke daerah orang Filistin. Akhirnya Raja Saul bilang, udah nggak usah diuber lagi. Kalau diuber juga ngapain? Nanti kita berperang malah dua, berperang Daud sama berperang juga dengan orang Filistin. Jadi biarin aja. Nanti juga mungkin si Daud juga mati karena itu kan musuh di daerah Filistin itu. Dia nggak tahu kalau ternyata Daud sudah melakukan kesepakatan dengan Raja Akis ya. Nah, akhirnya adik-adik, si Saul ini udah bersepakat dia tidak akan nguber Daud lagi. Tapi adik-adik ya, si Raja Saul ini lagi gelisah nih pada saat itu. Dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Dia udah 3 hari 3 malam nggak makan adik-adik. Karena apa? Karena dia itu harus pergi berperang melawan Filistin, orang-orang Filistin. Tapi dia itu belum dapat petunjuk. Karena dulu-dulu itu sebelum mereka berperang selalu berdoa kepada Allahnya mereka, itu Yahweh ya. Dan mereka itu minta petunjuk, boleh perang atau enggak, maju atau enggak, atau nanti gitu. Nah, pada saat itu biasanya yang berdoa itu adalah nabi. Biasanya Nabi Samuel yang melakukan berdoa kepada Tuhan ini. Tapi pada saat itu Nabi Samuel juga sudah mati, sudah nggak ada lagi. Akhirnya Saul ini bingung, gimana caranya saya bisa dapat petunjuk. Karena dia sudah coba pakai imam-imam yang ikut sama dia itu berdoa,
Nasihatnya itu bilang apa? Roh Tuhan sudah nggak ada sama kamu lagi. Kalau kamu berperang, kamu pasti kalah gitu. Nah, si Saul ini nggak percaya. Akhirnya dia ajak beberapa pelayannya dia, pengawalnya dia untuk pergi ke satu kota di daerah Israel yang namanya Endor. Di Endor itu ada satu perempuan yang peramal terkenal. Tapi pada zamannya si Saul ini waktu pertama kali jadi raja, itu kan ada peraturan yang bilang bahwa semua peramal yang ada di Israel itu akan mati dibunuh. Jadi si peramal ini kabur ke Endor, dia ngumpet di situ, nggak ketahuan tempatnya di mana. Nah, si Saul itu mencari perempuan itu. Mau dibunuh atau bukan? Ternyata bukan. Dia itu mencari perempuan itu untuk minta dia panggilkan rohnya Samuel. Padahal nggak boleh ya adik-adik ya seperti itu ya. Tapi Saul pergi keluar, dia menyamar, dia pakai hoodie, dia pakai jubah, dia bawa tongkat, dia jalan. Malam-malam ketemu sama rumahnya si peramal ini setelah dia tanya-tanya sekelilingnya ya. Akhirnya pada saat si peramal ini bukakan pintu, peramal ini bingung. Kenapa ada tamu malam-malam, Bapak mau apa? Gitu ditanya sama si peramal ini. Terus si Saul bilang, aku mencari peramal yang terkenal itu. Ibu, peramal itu kok bukan gitu. Si peramal ini kan tahu ya ada peraturan Saul yang dulu itu. Akhirnya peramal bilang, oh bukan. Kalau saya bilang iya nanti kamu pasti bunuh saya. Nanti kamu laporin saya ke Saul. Dia nggak tahu kalau yang datang itu Saul gitu ya. Akhirnya Saul bilang, gak usah takut ibu, saya menjamin bahwa ibu tidak akan dibunuh. Ayo, betul kan ibu peramal itu gitu. Akhirnya si ibunya bilang, emang bapak mau dipanggilin siapa? Mau tanya apa gitu. Akhirnya si Saulnya bilang, coba panggilkan bagiku Samuel. Si ibunya nggak ngeh nih kalau Samuel yang dimaksud itu adalah Samuel, nabi yang sudah meninggal. Jadi ibu itu setuju, dia bilang asal saya jangan dibunuh, oke saya bantu. Terus dia komat kamit. Tiba-tiba dia terkejut, dia teriak kenceng-kenceng adik-adik si ibu peramal ini. Dia bilang, aduh takut gitu. Terus akhirnya Saulnya bilang, ibu kamu lihat apa? Kamu lihat siapa? Gitu. Terus udah gitu si ibunya bilang, aku melihat ada sesuatu yang mulia keluar dari dunia orang mati, katanya gitu. Terus dia bilang, wah, si Saulnya pikir, wah itu pasti Samuel. Dia buka hoodie-nya, pada saat dia buka hoodie-nya begitu, ibunya kan langsung lihat mukanya. Dia tahu itu Saul, makin teriak lagi ibunya. Adik-adik dia bilang, hah kamu Saul, kamu menipu aku ya, kamu pura-pura ya, kamu menjadi orang lain, kamu suruh aku meramal, sekarang kamu mau bunuh aku nih pasti nih gitu. Tapi si Saul bilang, enggak bu, jangan, saya tidak akan membunuh ibu. Terusin bu, saya jamin ibu tidak akan dibunuh gitu. Akhirnya karena saking takutnya si ibu itu mendekati lagi, terus dia bilang gini, wah aku melihat ada Samuel keluar dari antara orang mati, katanya gitu. Nah, Saul pada saat dengar bahwa Samuel keluar dari antara orang mati, dia sujud menyembah roh itu. Padahal roh itu belum tentu rohnya Samuel ya adik-adik ya. Itu roh itu mungkin aja bisa rohnya iblis yang menyamar. Nah adik-adik, pada saat si Samuelnya itu kedengar udah dipanggil begitu, si Saulnya menyembah, terus suara yang mengaku-ngaku Samuel ini bilang ke si Saul, roh Allah sudah tidak ada lagi padamu. Kamu akan mati besok di peperangan yang akan kamu hadapi. Wah, Saul udah takut, udah nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Akhirnya dia dengar bahwa dia besok akan mati. Dia kaget, dia terjatuh adik-adik. Dia terlentang jatuh ya, ngejengkang ke belakang gitu. Terus akhirnya dia seperti orang mati, mukanya pucat, dia kaku, badannya nggak bisa apa-apa. Ibu peramal ini kan takut ya. Waduh, ini kenapa nih kalau rajanya kenapa-napa gimana nih? Akhirnya dia bilang gini, Bapak Saul bangun, ayo bangun. Nah, pelayan-pelayannya yang mengantar Saul juga berusaha mengangkat Saul, ngebangunin gitu. Tapi Saul itu udah saking takut dan juga saking lemes badannya, dia 3 hari 3 malam kan nggak makan ya. Ya akhirnya saking lemesnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berdiri. Si ibu ini melihat, waduh nih nggak bisa makan, nggak bisa berdiri nih. Akhirnya dia bilang gini, Bapak Saul, Bapak harus
turut sama saya. Tadi saya sudah nurut sama Bapak memanggilkan rohnya Samuel. Sekarang Bapak harus turut sama saya. Saya masakin roti ya, dan saya akan masakin sesuatu buat Bapak supaya Bapak bisa makan, nanti punya tenaga bisa pulang. Akhirnya ibu itu bikin roti dan dia menyembelih lembunya dia dan dimasak sampai udah selesai. Akhirnya dikasihin ke si Saul. Saul tadinya nggak bisa makan, nggak mau makan, tapi disuruh sama ibu ini, ayo kamu harus makan. Pelayan-pelayannya juga bilang, ayo harus makan supaya Bapak punya tenaga buat pulang dan besok bisa berperang gitu. Akhirnya si Saul makan, dan setelah makan akhirnya mereka pulang. Nah adik-adik, pada saat Saulnya itu udah pulang, nah Raja Akis itu juga kan sedang bersiap-siap untuk berperang melawan orang Israel. Nah pada saat itu dia itu punya teman-teman, punya sekutu, namanya ya sekutu itu ya teman-temannya si Raja Akis ini, dia kumpulin. Nah pada saat setelah dia kumpulin, orang-orang raja-raja yang lainnya itu dengar bahwa Akis ini memberi tempat kepada si Daud dan bahkan akan ngajak Daud itu untuk ikut berperang dengan mereka. Akhirnya raja-rajanya itu nggak setuju. Raja-rajanya bilang, Bapak Raja Akis, kenapa kamu mengizinkan Daud tinggal di sini? Kamu nggak boleh ngizinin Daud itu tinggal di daerah Filistin. Sekarang kalau kamu mau kami berperang dengan kamu, dengan Raja Akis ini, kamu harus usir itu Daud keluar daripada daerah Filistin. Nggak boleh orang Filistin tinggal di sini gitu. Orang Filistin. Nggak boleh orang Daud dan orang-orangnya itu tinggal di daerah Filistin. Ayo, kamu pilih mana? Kamu kalau mau kami berperang melawan orang Israel bareng-bareng sama kamu harus usir si Daud itu pulang. Akhirnya karena nggak ada pilihan lagi, Raja Akis ini akhirnya panggil Daud dan dia bilang, Pak Daud maafkan ya, ini orang-orang sekeliling Filistin ini raja-rajanya pada nggak setuju, pada nggak suka kamu tinggal di daerah Filistin. Jadi dengan berat hati kamu harus pulang kembali, bawa ya anak-anak sama istri kamu pulang. Nah pada saat si Daud ini mendengar gitu, akhirnya ya udah dia mau pulang nih. Dia dari istana Raja Akis ini, dia pulang ke daerah Ziklag, ke tempatnya dia. Tapi di tengah perjalanan dia kaget. Karena apa? Dari jauh itu Daud ngelihat ada kayak kebakaran. Daerah Ziklag itu banyak api dan banyak asap. Wah, mereka lari-lari cepat-cepat mendekati daerah Ziklag itu. Ternyata betul, satu kota itu dihancurkan, dijarah dan juga dibakar adik-adik ya. Siapa yang melakukan itu? Ternyata yang melakukan itu adalah orang-orang Amalek. Mereka itu memang musuhnya orang Israel. Lalu dia lihat kok nggak ada mayat-mayat, nggak ada anak sama istrinya, dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya mereka tahu bahwa anak, istri, dan juga para orang tua yang ada di Israel itu, yang ada di Ziklag itu dibawa menjadi tawanan sama orang Amalek. Akhirnya Raja Daud itu nangis dan prajurit-prajuritnya juga nangis ya. Mereka berseru, aduh kenapa ini terjadi gitu. Terus akhirnya orang-orang mendesak Raja Daud. Nah Raja Daud itu kan dekat sama Tuhan ya. Dia sedang didesak sama orang-orangnya gitu. Akhirnya dia ambil keputusan apa? Ayo kita berdoa, kita tanyakan Tuhan apa yang harus kita lakukan gitu. Nah akhirnya si Daud pada saat itu berdoa melalui imam-imamnya gitu. Dia tanya, Tuhan apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus maju berperang melawan orang Amalek dan merebut kembali tawanan-tawanan yang mereka ambil? Tuhan kasih tanda bahwa mereka memang harus menyerang. Akhirnya Daud pergi menyerang. Dia pergi menyerang si orang Amalek bersama dengan prajuritnya itu, dan dia berhasil mengalahkan orang Amalek dan berhasil merebut kembali anak istrinya yang dijadikan tawanan itu. Akhirnya mereka nggak kembali ke Ziklag lagi setelah mereka berhasil merebut tawanan itu. Mereka jalan kaki menuju ke Israel karena mereka udah nggak boleh tinggal di Ziklag itu lagi ya adik-adik ya. Nah adik-adik, pada saat si Daudnya itu pulang menuju ke Israel itu, si Filistin dengan Israel sudah ready untuk berperang. Mereka ketemu di satu tempat dan akhirnya mereka berperang adik-adik. Raja Saul membawa banyak orang untuk berperang, membawa prajurit-prajuritnya dan juga membawa 3 orang anaknya untuk ikut berperang adik-adik ya. Lalu mereka berperang. Tapi karena si Raja Saul ini udah mendengarkan kabar yang menakutkan, yaitu bahwa dia akan mati, jadi dia perangnya nggak pede. Akhirnya betul dia lihat sebelah kiri, sebelah kanan, dia lihat anaknya satu mati dibunuh, lalu dia lihat lagi anak yang kedua mati juga, akhirnya dia lihat terakhir lagi anak yang ketiga itu mati juga, dan dia lihat banyak sekali prajuritnya dia itu yang mati karena dibunuh sama orang Filistin. Akhirnya adik-adik, karena saking takutnya si Saul ini
dia pada saat dia berperang itu dia ada satu pelayannya dia yang khusus bawain pedangnya dia, pelayannya dia gitu. Dia panggil pelayannya, kamu kesini cepetan, buka itu pedangnya gitu. Si pengawalnya pikir dia mau perang pakai pedangnya itu, tapi ternyata pada saat pedangnya sudah dikeluarkan, Raja Saul bilang apa? Bunuh saya nggak mau mati di tangan orang Filistin, ayo matiin saya cepetan gitu. Dia lihat orang Filistin udah mulai mengarah ke dia ya. Tapi pelayan ini kan nggak mau, dia takut ya adik-adik, karena dia memang nggak berniat menjadi pembunuhnya si Saul, karena Saul itu orang yang diurapi Tuhan. Akhirnya dia menolak, nggak mau Tuanku Raja, nggak boleh begitu. Itu akhirnya karena dia lihat Saulnya makin panik, karena dia lihat nggak ada yang mau bunuh dia, pelayannya nggak mau bunuh dia lihat orang Filistin makin banyak, dia ambil pedangnya dan dipegang begini ya adik-adik ya, yang tajamnya mengarah ke atas. Dia loncat adik-adik, jadi pedangnya ditaruh dulu di tanah, ditancepin gitu ya, ininya yang tajamnya ke atas, terus dia loncatin dirinya sampai akhirnya dirinya itu ketembus dengan pisaunya itu, dengan pedangnya yang panjang. Mati lagi adik-adik, karena dia bunuh diri adik-adik, dia nggak mau mati di tangan orang Filistin. Nah pelayannya pada saat dia ngelihat tuannya raja itu mati bunuh diri seperti itu, dia juga takut, dia ikutan loncat juga adik-adik. Akhirnya satu pedang isinya 2 orang, Raja Saul dan juga si pelayannya itu tumpuk-tumpukan. Orang Filistin pada saat melihat itu dia senang sekali, mereka berhenti berperang, bersorak-sorai, mereka udah menang melawan orang Israel menurut mereka. Nah adik-adik, akhirnya dia pulang mereka semua nih. Pada saat yang bersamaan, Daud itu kan sedang pulang menuju ke Israel. Dia tidak dengar apa yang terjadi dan dia belum tahu apa yang terjadi. Nah kalian mau tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah ini? Apa yang akan dilakukan oleh Daud pada saat dia mendengar bahwa Raja Saul sudah mati? Nah minggu-minggu depan nanti akan ada terusannya ya adik-adik ya. Nah seru sekali ceritanya adik-adik ya. Ini diambil dari mana sih cerita firman Tuhan hari ini? Itu diambil dari 1 Samuel pasal 27, 28, 29, 30 dan 31. Nah ini beberapa pasal ini menceritakan tentang yang tadi barusan diceritain. Kalau kamu mau tahu secara detail, kamu baca firman Tuhan ini. Seru sekali adik-adik ceritanya ya. Firman Tuhan ini menjadi referensi buat kita. Nah adik-adik, dari cerita ini kita bisa tahu bahwa inti dari ceritanya ini adalah Tuhan mengajarkan kita untuk tidak bergantung harap kepada manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Jadi ayat hafalan hari ini kita ambil dari Yesaya 2 ayat 22. Yesaya 2 ayat 22. Bunyinya begini, janganlah berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah dia dapat dianggap. Yesaya 2 ayat 22. Janganlah berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ya, amin buat firman Tuhan hari ini adik-adik, biarlah menjadi berkat buat kita semua. Kita belajar untuk terus berharap kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.